belakangan ini terdengar isu bahwa Jakarta akan tenggelam karena eksploitasi air tanah besar-besaran. Nah, baru-baru ini aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mewajibkan warga meminta izin khusus dari pemerintah jika ingin menggunakan air tanah menjadi sorotan ketika kekeringan melanda sejumlah daerah di Indonesia. Selengkapnya kita akan bahas dalam pakai air tanah izin negara. Untuk apa? Kita lihat slide yang pertama. Ya, berbicara mengenai pemanfaatan air tanah begitu ya, kita perlu bahas dulu nih mengenai hak guna air. Jadi ada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang PA ini mendefinisikan bahwa hak guna air sebagai hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan untuk mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Hak guna air merupakan salah satu bentuk hak atas tanah atau tanah air begitu ya di ruang angkasa. Hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah berkaitan dengan air yang tidak berada di atas tanah milik sendiri. Jika mengenai air yang berada di atas tanah milik sendiri, maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi hak milik atas tanah. Lebih lanjut, hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga, dan lain sebagainya. Seringkali air yang diperlukan itu untuk dialirkan melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebutlah itu tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan begitu ya dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat ada keputusan Menteri ESDM tahun 2023 tentang standar penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah diteken pada 14 September lalu. Jadi PLT Kepala Badan Geologi ESDM Muhammad Wafid merilis pernyataan resmi yang menjabarkan lebih lanjut maksud dan aturan tersebut. Ia menegaskan aturan ini bukan untuk membatasi masyarakat, melainkan demi menjaga keberlanjutan sumber daya air bawah tanah. Selama ini sejumlah pengamat memang menekankan ya betapa pentingnya pengaturan ketat penggunaan air tanah baik oleh industri maupun juga perorangan demi menjaga ketersediaan dan mencegah penurunan muka air. Ya, aturan ini berlaku untuk individu, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, badan hukum atau lembaga sosial yang menggunakan air tanah dan sungai minimal 100.000 liter per bulan. Jadi kalau kita lihat secara rinci begitu ya. Aturan ini berlaku jika air tanah dipergunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari serta pertanian di luar sistem irigasi yang sudah ada. Belait ini juga berlaku untuk penggunaan air untuk kepentingan penelitian, kesehatan, pendidikan, dan pemerintah. Jadi penggunaan air tanah untuk taman kota, rumah ibadah, fasilitas umum, serta instansi pemerintahan pun harus mendapatkan izin. Ya, tak hanya itu, bantuan sumur bor, gali untuk penggunaan air tanah secara berkelompok yang berasal dari pemerintah, swasta atau perseorangan ini mesti mengantongi izin Kementerian ESDM. Ya, lantas seperti apa kondisi permukaan tanah di Jabodetabek saat ini? Kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ya. Kita lihat slide berikutnya begitu ya. Sebagian besar wilayah utara cekungan air tanah Jakarta ini terus mengalami penurunan hingga saat ini. Angka paling tinggi berkisar antara 12 cm per tahun. Jadi meski demikian ada beberapa lokasi yang juga mengalami kenaikan walau membutuhkan penelitian lebih lanjut. Ya, hasil pemantauan dari Badan Konservasi Air Tanah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2016 dibandingkan data 2015 menunjukkan dari 26 titik pemantauan begitu ya, 22 titik atau 85% yang mengalami penurunan muka tanah hingga 12 cm. Ya, hanya ada 4 titik atau 15% yang mengalami kenaikan dengan angka hingga 5 cm. Penelitian di BKAT ini Firman Maliki Abdullah mengatakan sebagian besar titik pantau yang menunjukkan penurunan muka tanah mengalami penurunan tinggi. Ya, titik wilayah lokasi yang cukup tinggi di Muara Angke, Penjaringan, dan juga Cilincing. Sementara ada 4 lokasi mengalami kenaikan muka tanah, ini meski tak signifikan yaitu di Cakung, Pegangsaan 2, Batu Ceper, Tangerang, dan di Latu Menten. Ya, hasil pemantauan BKAT ini baru meliputi bagian utara Jakarta begitu ya. Wilayah selatan meliputi sebagian Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, dan Bogor. Lantas air tanah dilarang, warga pakai apa ya? Kira-kira kita lihat slide berikutnya.
Ya, kalau kita lihat slide berikutnya, Kota Semarang ini menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan tanah di Jawa Tengah. Setiap tahunnya daerah yang dijuluki Kota Atlas itu mengalami penurunan tanah sekitar 10 sentimeter. Ya, kalau kita lihat berdasarkan keterangan beberapa ahli, ini salah satu penyebab penurunan tanah di kawasan pesisir Kota Semarang disebabkan penggunaan air tanah secara masif. Pemerintah Kota Semarang melalui perusahaan daerah air minum begitu ya, Kota Semarang ini mengaku sudah meminta warga menggunakan air PDAM untuk mengurangi penurunan tanah. Padahal lanjutnya ya, ini jika berbicara soal kualitas air PDAM jauh lebih baik dibandingkan air resapan yang ada di pesisir. Saat ini PDAM sudah siap menampung 100% kebutuhan warga dan perusahaan di Kota Semarang. Jadi meski sudah memenuhi kebutuhan warga Kota Semarang, sampai saat ini warga yang berlangganan air PDAM baru sekitar 60% dari total penduduk di Kota Semarang. Saat ini PDAM juga sedang melakukan kerjasama dengan dinas terkait, baik kota maupun provinsi untuk bersama-sama mengatur soal perizinan pengambilan air tanah. Ya, memang ya, kalau kita lihat dari aturan baru-baru ini sejumlah warga mengaku kaget dengan aturan baru dari Kementerian ESDM karena memang muncul ketika kekeringan melanda sejumlah daerah. Semoga aturan ini dikaji ulang begitu ya agar masyarakat tidak keberatan.